Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur. Pemimpinnya bulan-bulan dalam setahun. Kenapa? Tentu karena banyak keistimewaan dan juga keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Makanya Allah pilih bulan Ramadan itu sebagai Sayyid Asy-Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Lalu apa yang kita siapkan sebelum kita masuk di bulan Ramadan ini? Dan nanti sedikit kita akan memberikan nasihat poin-poin yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Tidak memperpanjang mukaddimah. Yang pertama yang disebutkan para ulama di sini ada 10 poin. Yang pertama at-taubatu as-sadiqatu. Berusaha untuk bertobat sebelum masuknya bulan Ramadan. Yang kedua ad-du'a. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga al-farah bi qurbi bulughi hadzal syahril azim. Menampakkan kebahagiaan akan kedatangan bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang itu kalau datang Ramadan stres. Entah apa yang distreskan itu. Pokoknya tidak suka dia kalau datang Ramadan. Kemudian yang nomor 4, ibra'u dhimmati minas siyamil wajib. Bagi yang punya hutang bulan Ramadan tahun kemarin, jangan sampai digandakan hutangnya dengan Ramadan tahun depan. Lunasi. Ya. Kemudian yang nomor 5, at-tazawwud bil ilmi liyakifa ala ahkamis siyami wa ma'rifati fadli Ramadan. Berusaha untuk at-tazawwud, artinya berbekal sebelum masuk Ramadan, berbekal dengan ilmu, pelajari hukum-hukum yang nanti akan dihadapi selama bulan Ramadan, dan berusaha mengenal apa keutamaan Ramadan supaya makin semangat ketika sampai di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 6, al-musara'atu fi inha'il a'mali allati qad tashghulul muslim fi Ramadan 'anil ibadah. Selesaikan pekerjaan-pekerjaan, jangan sampai tertunda sehingga nanti sampai Ramadan malah disibukkan dengan pekerjaan yang tertunda itu. Jadi kalau ada pekerjaan dunia yang bisa diselesaikan sekarang, selesaikan. Sehingga ketika masuk Ramadan itu sudah enggak kepikir lagi, sudah selesai. Sehingga bisa memfokuskan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, al-julusu ma ahlil baiti min zaujatin wa auladin li ikhbarihim bi ahkamis siyam wa tasji' as-sighar 'ala siyam. Berusaha untuk berkumpul dengan keluarga. Kalau Anda sebagai kepala keluarga, ajarkan hukum-hukum puasa kepada keluarga. Kemudian ajarkan pendidikan kepada anak-anak kecil untuk berpuasa. Mendorong mereka, umpamanya memberikan hadiah. Nanti kalau Ramadan kamu berpuasa dapat ini itu, supaya anak-anak kecil itu terbiasa ikut belajar puasa. Kemudian yang nomor 8, i'dad ba'dil kutubil lati yumkinu qira'atuha fil baiti. Mempersiapkan buku-buku, kitab-kitab atau mungkin Al-Quran yang nanti akan kita baca ketika di sela-sela senggangnya untuk mengisi Ramadan. Ini penting juga kan.
Kemudian yang nomor 9, as-siyamu min syahri Sya'ban. Membiasakan puasa dari bulan Sya'ban ini supaya ketika masuk Ramadan tidak kaget, itu maksudnya. Sebab orang kalau nggak pernah puasa setahun tiba-tiba puasa Ramadan itu perut meledak-ledak biasanya kan. Udah nggak enak gitu ya. Kemudian yang nomor terakhir 10, qiraatul Quran. Berusaha untuk mengisi di bulan Sya'ban ini dengan membaca Quran. Sebab kalau orang bisa baca Quran tapi lama tidak baca Quran, itu akan sulit. Ya, kayak belajar lagi jadinya. Tapi kalau orang sudah terbiasa baca Quran, akan makin cepat bacanya sehingga ketika Ramadan makin mudah untuk menghatamkannya. Jadi kebiasaan gitu ya. Ini 10 perkara persiapan sebelum Ramadan. Taib. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu 10 perkara ini, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan seputar Ramadan. Yang pertama, Ar-Ramadan wasyam. Ramadan dan puasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayat yang sering kita dengar kalau datang Ramadan, dan saya kira Anda hafal. Kalau nggak hafal tak tahu berarti tidak pernah dengar ceramah biasanya. Karena ayat ini biasanya mengalir kalau datang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib hafal lah ya. Ini kan hampir dibaca setiap khotib ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi hikmah di antara puasa itu Allah akhiri dengan kalimat takwa. Allah tidak katakan berpuasalah supaya kalian lapar, berpuasalah supaya kalian haus, berpuasalah supaya kalian merasakan orang-orang yang susah makan dan minum itu. Allah tidak katakan begitu. Tapi Allah katakan berpuasalah supaya kalian takwa. Kenapa khitabnya kepada takwa? Dari sini menunjukkan bahwa puasa itu ada dua. Ada puasa hati, ada puasa badan. Puasa hati itulah namanya takwa. Puasa badan itulah puasa menahan lapar, dahaga, syahwat dan begitu seterusnya. Jadi puasa itu sebenarnya menempa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Maknanya kita disuruh untuk berpuasa hati. Puasa hati itu yang mencakup menghilangkan segala jenis penyakit dan maksiat-maksiat hati. Kenapa khitabnya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada hati coba? Hikmah puasa itu diarahkan kepada hati. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan hati itu seperti raja. Hati itu seperti raja. Al-qalbu kal malik. Yang namanya seorang raja pasti dia bisa menggerakkan masyarakatnya, pasukannya. Lah begitu juga hati dalam badan kita bisa menggerakkan semua badan kita. Kalau kata hati kepada mata jangan melihat yang haram, dia tidak akan melihat yang haram. Kalau kata hati telinga jangan mendengar yang haram, tidak mungkin dia mendengar yang haram. Kalau kata hati jangan melangkah kaki ke tempat yang haram, tidak mungkin kaki dilangkahkan ke tempat yang haram. Makanya kenapa puasa itu melahirkan takwa. Dari sini ada hadis Nabi SAW mengatakan rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan ganjaran kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya tidak membawa takwa. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi matanya masih memandang yang haram, telinganya masih mendengar yang haram, kakinya pula masih dilangkahkan ke yang haram. Artinya kalau orang bisa menjama puasa hati dan puasa badan, itulah makna dari puasa itu melahirkan takwa. Yang menarik dari puasa ini adalah ketika para ulama mentafsirkan surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan sabar di sini artinya puasa. Jadi kalau diartikan mintalah pertolongan kepada Allah dengan puasa
dan sholat, itu maksudnya. Kenapa? Karena inti daripada puasa itu sebenarnya sabar, sebagaimana inti daripada sholat itu syukur. Jadi puasa melahirkan sabar, sholat itu melahirkan syukur. Ketika Nabi SAW sholat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Rasul pecah-pecah kan. Kemudian Aisyah mengatakan, sudahlah wahai Rasul, cukupkan yang wajib-wajib, tinggalkan yang sunnah. Kakimu udah sampai bengkak-bengkak. Maka Rasul mengatakan, afala akunu abdan syakura. Aisyah, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Menunjukkan sholat malam itu melahirkan syukur, gitu maksudnya. Adapun puasa itu melahirkan sabar. Jadi Ramadan itu siangnya ditempa kesabaran, malamnya ditempa syukur. Dan dua sifat inilah yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Dua sifat inilah orang yang banyak menyebabkan masuk surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Dan itu bisa kita jamak di bulan Ramadan. Sabar dengan puasa, syukur dengan salat tarawih. Dua-duanya kita dapat. Dan lebih menakjubkan lagi, sabar orang puasa itu beda. Karena mencakup 3 kesabaran. Sabar itu kan ada 3 macam tuh. Yang paling tinggi sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian di bawahnya sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Di bawahnya lagi sabar dengan menerima qada dan qadar. Tiga-tiganya ada di puasa. Tiga-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Orang kalau tidak sabar pasti batal. Nggak sabar, saya haus, minum dia. Tapi dia berusaha sabar jangan sampai batal puasa ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti dia sabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Rasul mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu benteng antara kita dengan neraka. Artinya orang yang berpuasa itu tidak mungkin maksiat. Sebab kalau maksiat membatalkan pahala puasa, capek-capek saja dia lapar-lapar, haus-haus, tahu-tahu tidak dapat pahala. Makanya dia harus sabar ketika tidak melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, yang namanya lapar dan dahaga itu takdir. Orang kalau nggak makan pasti lapar, itu takdirnya seperti itu. Orang kalau nggak minum haus, memang takdirnya seperti itu kan itu. Nggak mungkin orang nggak makan dia kenyang. Berarti ketika dia merasa lapar dan dahaga, dia sedang bersabar di atas takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Berarti 3 kesabaran itu numpuk pada puasa. Makanya wajar kalau puasa itu melahirkan takwa. Lebih daripada itu, tidak ada satupun ibadah yang memudahkan orang untuk ikhlas melebihi puasa. Kalau sholat nampak mulai takbiratul ihram, kemudian gerakan-gerakan sampai tasyahud akhir sampai salam, kan nampak orang sholat itu. Cemana umpamanya diam saja kan? Sudah sholat? Sudah, nggak mungkin kan? Harus ada gerakannya sholat itu. Ataupun haji, lebih nampak lagi, apalagi sebelum haji ada kenduri pula, makin nampak kan gitu ya. Gitu, belum berangkat sudah tahu orang mau haji dia, udah ada kendurinya. Sampai di Mekah selfie pula dia lempar jumrohnya, makin pula nampak gitu ya. Atau zakat nampak hartanya. Tapi puasa ini tidak ada tandanya. Orang berpuasa loh tidak ada tandanya. Apa tandanya coba? Kalau sholat kan nampak tanda-tanda takbiratul ihram. Kalau haji nampak tuh gerakan-gerakan manasiknya. Kalau zakat nampak hartanya. Loh kalau puasa ini apa yang nampak coba? Nggak ada. Orang puasa itu tahu dia puasa kalau ngomong. Saya lagi puasa. Berarti tahu, ya. Tapi kalau dia tidak ngomong, nggak akan tahu Anda sedang berpuasa. Contoh nih, puasa Senin Kamis. Ya, kita duduk-duduk di sini. Saya tidak tahu mana satu yang puasa. Pamannya, oh itu sedang puasa Ustaz. Kenapa? Dia tidak nyentuh tuh aqua gelas. Belum tentu. Mungkin dia udah kenyang minum di mobil. Oh enggak, itu tadi ngeludah terus. Belum tentu lagi sariawan dia. Oh pucat mungkin. Boleh jadi malam kurang tidur. Nggak ada tandanya orang puasa itu. Kecuali kalau ngomong, saya lagi puasa. Baru tahu dia lagi puasa kan. Artinya satu-satu ibadah yang memungkinkan ikhlas itu hanya puasa. Makanya kenapa puasa itu melahirkan takwa, karena melahirkan keikhlasan. Asal jangan ngomong saja, saya lagi puasa. Makanya ada seorang ulama itu 40 tahun puasa, keluarganya nggak tahu.
Sampai disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Sir Alamin Nubala itu, ada seorang ulama puasa 40 tahun, keluarganya tidak tahu. Gimana caranya coba? Ulama ini kerja di pasar. Jadi kalau keluarganya ini mau menyediakan sarapan, maka alasannya sang ulama ini sarapan itu dimakan di pasar. Dibawalah sarapan itu di tenteng, nanti di jalan disedekahkan sama orang fakir. Kemudian sampai sore, kemudian pulang sampai rumah maghrib. Disitulah dia berbuka, disangkanya memang makan malam bersama keluarganya. Padahal dia sedang berbuka. 40 tahun gak ada yang tahu coba. Kalau kita tahu semua. Istri yang cerita, suami saya puasa Daud sudah setahun Ustaz. Tahu gitu ya, karena dikasih tahu orang masalahnya kan. Artinya bahwa puasa itulah, subhanallah ya, bisa melahirkan takwa karena tadi melahirkan sabar, melahirkan ikhlas gitu ya. Dan juga bisa melahirkan berbagai macam kebaikan. Ini yang pertama. Ramadan dengan puasa, singkat-singkat saja. Yang kedua, Ramadan dengan syahrul doa. Ramadan itu bulan tempatnya orang berdoa. Coba perhatikan ayat tentang kedekatan Allah dengan hambanya. Satu-satunya ayat yang menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya adalah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila annahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, kata Allah, katakan ya Muhammad, aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku, maka berimanlah kepadaku dan penuhilah panggilanku agar kalian mendapatkan petunjuk. Inilah satu-satunya ayat yang menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya. Ayat ini kalau kita perhatikan letaknya dalam Quran, itu terapit di antara dua ayat yang bicara soal puasa, baik ayat sebelum atau ayat setelahnya. Adapun ayat sebelumnya, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran padanya. Kemudian ayat setelahnya, uhillat lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di malam hari Ramadan kalian menggauli istri kalian. Di tengah-tengahnya ayat ini, apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Jadi ayat ini terjepit di antara dua ayat yang bicara soal Ramadan. Apa maknanya? Ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat kedekatan Allah dengan hambanya di tengah-tengah di antara dua ayat yang sebelum dan sesudahnya bicara soal Ramadan, menunjukkan bahwa Allah itu lebih dekat dengan hambanya di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kita perhatikan, orang yang banyak ibadah itu lebih banyak dilakukan di Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Coba masjid. Masjid itu paling penuh di Ramadan. Coba di luar Ramadan, enggak ada masjid itu penuh. Jumat saja yang penuh kan. Tapi bulan Ramadan setiap malam penuh. Masjidnya, musolahnya enggak ada yang enggak penuh. Penuh semuanya. Padahal tarawih itu sunnah kan. Ya, harusnya kan sholat wajib yang penuh kan. Kenapa kemudian manusia berbondong-bondong di bulan Ramadan itu datang ke masjid, sampai kalau di permulaan Ramadan tempat sandal saja sebagian masjid itu jadi tempat tarawih itu. Walaupun minggu pertama saja ya, nanti minggu keduanya maju safnya biasanya. Maju gitu ya. Nanti tinggal berapa saf itu sudah 10 terakhir Ramadan udah pindah ke mall karena persiapan lebaran biasanya. Artinya bahwa tidak ada orang yang memenuhi masjid dengan sholat terbanyak kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang paling banyak bersedekah kecuali Ramadan. Kalau anda puasa Senin Kemis datang ke masjid, nggak ada yang menyediakan takjil, bawa sendirilah kan gitu ya. Coba kalau Ramadan di masjid mana saja ada takjil, ada takjil itu. Dan orang yang menyediakan takjil itu Rasul katakan man fattara sha'iman falahu ajru sha'im. Siapa yang menyediakan takjil bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa. Makanya saya sarankan kalau anda ingin sedekah takjil, maka kasih takjil itu yang menarik pandangan orang yang berpuasa, jangan yang biasa.
aqua gelas nggak tertarik orang. Kasih minuman yang warna-warni itu kan, yang kalau orang lagi puasa itu ini gitu. Jadi yang pertama kali minuman kita yang diminum, karena tidak ada syarat memberi makan orang puasa harus kenyang. Yang penting batal. Kan begitu hadisnya. Man fattara shaim, barang siapa yang membatalkan. Jadi tidak ada syarat kenyang di situ. Yang penting makanan kita yang pertama kali dimakan dan dia batal, itulah dapat pahala orang berpuasa. Makanya kalau kasih takjil jangan yang biasa. Walaupun buat bakwan tuh kalau bisa jangan bakwan puasa, diukir-ukir pakai apa gitu kan. Jadi orang, oh ini nggak ada nih, kayaknya aneh ini. Pada rasanya sama saja. Tapi kan nggak ada masalah itu. Yang penting kan kita dapat pahala orang itu. Coba satu orang kita ambil pahalanya. Kalau kita kasih umpamanya 100 orang, berarti seolah-olah kita puasa 100 kali kan gitu ya. Padahal baru 1 kali. Makanya paling enak itu supaya makanan kita dimakan, undang ke rumah. Pasti makanan kita dimakan. Tapi kalau kita ngantar ke masjid, makanan orang dulu yang dimakan. Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi kalau ke rumah ya mau tidak mau makanan kita yang dimakan gitu ya. Makanya cari anak-anak yang lagi puasa gitu, undang ke rumah sekali-kali. Atau satu pondok, oh ya udah ke rumah semua. Berapa orang tuh satu pondok tuh dikasih makan. Kalau dia jumlahnya 1000 orang, 1000 hari kita puasa. Dan pahalanya bukan pahala puasa sunnah, pahala puasa wajib. Bukan lagi puasa Ramadan dia. Nah, intinya bahwa tidak ada sedekah terbanyak kecuali Ramadan. Bahkan tidak ada orang baca Quran terbanyak kecuali Ramadan. Kalau hari-hari biasa yang baca Quran itu paling sebelum azan. Qiraah di masjid itu pun kaset. Ya kan, kecuali orang yang khusus mungkin yasinan tiap Jumat lah mungkin gitu ya baca Quran. Tapi kalau Ramadan kan tiap malam orang tadarus tuh. Bahkan yang lebih parah sampai jam 1 tuh orang baca Quran tuh. Tah kaset tah orang pokoknya dari corong-corong itu masih terdengar tuh suara Quran tuh. Dari sini menunjukkan bahwa kedekatan Allah dengan hamba di bulan Ramadan itu luar biasa. Dari sini kata para ulama, jangan pernah meninggalkan 3 waktu. Berdoalah di 3 waktu itu. Setiap hari di bulan Ramadan. Ada 3 waktu yang disebut dengan mustajab doa. Jangan pernah ditinggalkan. Setiap hari di bulan Ramadan. Dan bisa dilakukan. Sebab kalau di luar Ramadan susah melakukan di 3 waktu ini. Tapi kalau bulan Ramadan pasti bisa. Di 3 waktu yang di luar Ramadan kita sulit untuk berdoa di 3 waktu ini. Kalau di bulan Ramadan Allah mudahkan. Kapan itu? Pertama saat berbuka. Kalau di luar Ramadan kapan Anda puasa? Puasa Senin Kamis berat kan itu ya. Ayamul bid saja tidak pernah. Ya. Tapi kalau Ramadan mau tidak mau puasa lah kita. Puasa wajib. Berdosa kalau tidak puasa. Otomatis pasti setiap hari puasa. Ketika setiap hari puasa berarti ada kesempatan menjelang berbuka. Kata Nabi SAW, salah satu doa yang mustajab adalah da'watus shaim inda fitri. Doa orang yang berpuasa menjelang berbuka. Itu dakwah doa yang mustajab, tidak mungkin ditolak. Dan doa apa yang harus kita panjatkan coba di situ? Rasul mengatakan, lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati min Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya. Setiap malam di bulan Ramadan. Apa manfaatnya, ikhwan? Coba kalau seandainya usia kita ini ada yang 40 sekarang ya, ada yang 50, ada yang sudah 60 mungkin. Berapa Ramadan tuh lewat dari kita tuh? Coba. Kalau seandainya entah Ramadan ke tahun berapa lah kita itu, kita berdoa gitu ya, kemudian kita termasuk orang yang dimerdekakan oleh Allah dalam satu malam itu, maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kalau Allah catat di satu malam Ramadan, kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, selamanya tidak akan masuk neraka. Itu manfaatnya tuh. Dari sini kapan Allah memerdekakan hambanya dari api neraka itu? Saat menjelang berbuka. Disitulah angkat kedua tangan 5 menit jadilah. Kita minta kepada Allah, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Bebaskan istriku, suamiku, anakku, orang tuaku yang sudah meninggal dari neraka. Itu doanya menjelang berbuka itu.
Jangan doa yang macam-macam. Ya, itu saja. Minta supaya Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan aku, istriku, suamiku, anakku, orang tuaku dan orang yang tercinta dari api neraka. Coba kalau satu hari saja diterima oleh Allah, maka satu keluarga masuk surga. Luar biasa tuh. Masalahnya kadang-kadang kita ini disibukkan menjelang berbuka itu dengan kolak, bakwan dan kawan-kawannya. Kan gitu ya. Kawan-kawannya ya cendol tuh. Kawan-kawannya semuanya lah itu disibukkan itu. Apalagi kalau sudah ke pasar kaget itu kaget semua. Sudah nggak ingat doa lagi udah. Ya kaget lah, kadang-kadang ambil remote cari channel yang cepat azannya pula. Gimana nih? TV mana yang cepat azannya biar cepat bukanya. Jadi di sini yang pertama, ini waktu jangan ditinggalkan. Ya, satu. Yang kedua, dan di bulan Ramadan bisa karena kita sedang puasa masalahnya. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Kalau kita di hari biasa menyengajakan bangun loh di sepertiga malam akhir itu kayaknya sulit. Kecuali sekarang nih lagi musim dingin bisa lah bangun tuh kencing saja tidur lagi. Ya kan, kalau dingin-dingin kan suka tuh. Bangun tuh mau kencing aja bawaannya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu wajib bangun. Kenapa? Karena dibangunkan. Ya, hampir semua masjid pasti teriak-teriak sahur-sahur tuh. Enggak masjid orang yang ngobrol-ngobrol kalau di Jawa Barat semua ditabuh tuh. Satu desa itu keluar semua. Suruh bangun. Mau tidak mau sepertiga malam bangun. Di bulan Ramadan itu. Dan ini kesempatan. Di luar Ramadan kita tidak bisa bangun loh. Di Ramadan dibangunkan orang lagi. Sudah bersyukur gitu. Artinya bahwa di waktu sahur itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosanya. Tiga, Allah berikan keutamaan kepada hambanya. Silahkan minta ku kasih, silahkan berdoa ku kabulkan, silahkan minta ampun ku ampuni. 5 menit jadilah sebelum makan sahur atau setelah nyantap sahur, angkat tangan ke atas, apa salahnya? Minta kepada Allah. Ya, minta surga, minta istiqomah, minta macam-macam kan itu ya. Minta dibebaskan dari api neraka. Ya. Ini sepertiga malam. Waktu kedua, waktu ketiga, jangan pernah dilupakan adalah setelah subuh. Ba'da subhi qabla tulu'i syamsi. Setelah subuh, sebelum terbit matahari. Itu waktu mustajab. Ya, karena Rasul yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maksudnya setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu berkah. Waktu sangat berkah. Karena biasanya Ramadan itu waktu-waktu yang seperti ini untuk balas dendam karena bangun malam. Ya udah ngantuk kan, malam udah bangun taraweh, nanti sahur pula bangun, itu biasanya telernya habis subuh tuh. Kalau bisa habis subuh jangan teler dulu. Kalau mau tidur nunggu matahari terbit. Itu waktu mustajab. Kalau bisa bagi perempuan yang di rumah jangan beranjak dari tempat sholatnya, kemudian setelah syuruk bangkit dari syuruk 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah tuh. Bagi laki-laki di masjid sama. Jangan pulang dulu dari masjid habis sholat subuh itu. Ngaji dulu sampai syuruk, lakukan 2 rakaat syuruk baru balik. Dapat tuh haji dengan umrah pahalanya. Dan itu waktu mustajab karena rahasia rizki manusia itu ada di waktu setelah subuh sebenarnya. Rahasia rizki satu hari manusia itu ada di setelah subuh sebelum terbit matahari. Di situ kita minta kepada Allah rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang baik gitu ya. Supaya ketika setelah terbit matahari, nanti Allah arahkan rizkinya. Nah itu 3 waktu jangan ditinggalkan di Ramadan. Ini yang kedua, Ramadan dan doa. Yang ketiga, Ramadan wa syahrul intisar. Ramadan dan bulan kemenangan. Menang dari apa? Ya tentu menang dari musuh lah kan itu ya. Musuh yang dihadapi di bulan Ramadan itu 3. Musuh yang dihadapi di bulan Ramadan itu 3. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, syubhat ataupun syaitan. Yang ketiga, orang-orang kafir. Ya.
Ini musuh manusia 3. Pertama syahwat, dan itu ditimbulkan dari hawa nafsu. Yang kedua syubhat, dan itu ditimbulkan dari syaitan. Yang ketiga manusia, dari orang-orang kafir, orang fasik dan yang semacamnya. Kita urai satu-satu. Pertama syahwat. Syahwat itu ditimbulkan dari hawa nafsu. Orang yang berpuasa itu bisa menguasai hawa nafsunya. Orang yang berpuasa itu bisa menguasai hawa nafsunya. Tapi orang yang tidak puasa, hawa nafsu yang menguasai badannya. Kok bisa? Saya jelaskan. Syahwat itu sumbernya 4. Syahwat itu sumbernya 4. Pertama, kasratul kalam, banyak ngomong. Yang kedua, kasratu ta'am, banyak makan, banyak minum. Yang ketiga, kasratu naum, banyak tidur. Yang keempat, kasratu mukhalatutun nas, banyak bergaul dan berhubungan. Ya. Ini 4 pemicu syahwat. Pertama, banyak ngomong. Ya. Kenapa kemudian orang itu dibuat oleh setan banyak ngomong? Maksudnya ngomong yang tidak ada faedahnya, ngomong-ngomong maksiat, akhirnya kan berdosa tuh. Karena hawa nafsu yang mendorongnya tuh. Tapi orang puasa itu paling malas ngomong. Kalau ngomong terus haus lah. Gitu ya. Saya aja kalau ceramah tuh Ramadan tuh jangan ada aqua, tersilap dia disambarkan gitu ya. Kadang-kadang lupa, ya kan? Jadi banyak ngomong itu haus. Sementara orang puasa itu menghindar dari haus. Pasti orang puasa itu lebih banyak diam. Karena takut batal puasanya tuh. Nah, itu satu bisa terkalahkan tuh. Yang kedua, nafsu ataupun syahwat yang kedua adalah makan dan minum. Orang berpuasa tidak mungkin makan minum. Kalau makan minum batal lah puasanya. Pasti dia akan menghindar tuh, makan minum itu. Kemudian yang ketiga, banyak tidur. Karena biasanya orang lapar susah tidur. Makanya ada istilah, saya ini kalau malam ini kalau nggak makan nggak bisa tidur. Karena ada tuh yang ngomong kayak gitu. Cuman heran kok banyak orang yang puasa lapar-lapar tidur terus. Saya tidak paham kalau itu ya. Padahal biasanya orang lapar tuh susah tidur. Ini lagi puasa dari pagi tidur sampai siang. Nanti zuhur tidur lagi sampai asar. Jadi buka mata itu habis asar sampai maghrib saja puasanya itu. Baru dia tuh betul-betul puasa gitu. Padahal biasanya orang lapar susah tidur dan bisa dikalahkan. Kemudian yang keempat, mukhalatutun nas, berhubungan dengan manusia. Orang kalau lagi puasa siang-siang diajak main, diajak jalan, nggak mau orang tuh. Panas masalahnya kan. Bagus saya ngadem sajalah daripada batal puasa. Bisa di rumah aja lah. Artinya secara sumber syahwat itu dengan puasa bisa dikalahkan. Ini satu. Ramadan bisa mengalahkan syahwat. Yang kedua, ya termasuk juga syahwat berhubungan kan lemah gitu. Kemudian yang kedua, musuh dari syubhat atau syaitan. Rasul mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Pertanyaannya, kalau seandainya ada 2 setan, yang satu lepas, yang satu terikat, mudah mana tuh kita melawannya? Yang mudah yang terikat lah. Kayak kita ini mau perang, mau kelahi, musuh kita terikat. Ya kita tinggal mukul aja kepalanya. Dia nggak bisa apa-apa. Ya. Lain kalau seandainya musuhnya lepas, dia bisa mukul balik. Artinya bahwa musuh terikat itu lebih mudah dikalahkan. Di bulan Ramadan, ya kan? Karena setan diikat tuh. Kemudian yang kedua, baca Quran. Baca Quran itu bisa mengalahkan setan. Makanya siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumah, setan pergi kan gitu. Ya. Dan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan orang yang sholat tarawih itu kan lama itu baca Quran tuh. Habis tarawih tadarus lagi. Berarti memungkinkan untuk mengalahkan syaitan. Ramadan itu bisa kita kalahkan setan dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berpuasa gitu ya. Apalagi setannya pun terikat. Walaupun sebagian ahli hadis mengatakan, ada riwayat yang mengatakan yang diikat tidak semua setan, tetapi ada riwayat itu marodatu syayatin, setan-setan yang bersifat marodah. Apa marodah itu? Setan yang paling jahat.
Ya, kalau goda itu sampai bisa tingkat kufur, syirik, zina, judi, khamar gitu ya. Pokoknya setan-setan yang kalau goda orang itu bisa betul-betul sampai maksiat. Adapun setan-setan kecil ya selain marodah ya tetap lepas gitu ya. Makanya kan ada pertanyaan Ustaz, kok Ramadan masih ada yang tidak berpuasa? Itulah yang lepas itu maksudnya. Nah, itu yang lepas-lepas itulah setannya ya. Karena nggak terikat itu. Yang terikat itu marodahnya saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, musuh dari orang kafir. Tidak ada sepanjang sejarah peperangan yang di zaman Rasul yang dilakukan di bulan Ramadan kecuali menang. Nggak pernah kalah. Perang Badar 17 Ramadan menang. Ya kan? Fathu Mekah tahun ke-10 Hijriah, bulan Ramadan juga menang. Makanya diabadikan dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan Allah di Badar dan di Fathu Mekah, dua-duanya bulan Ramadan. Jadi kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita di bulan Ramadan. Jadi intinya bahwa 3 musuh itu bisa kita kalahkan. Dari sini kata para ulama mengatakan Ramadan itu syahrul intisar, bulan kemenangan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ramadan wal khawatim. Ramadan itu ada pelajaran bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Kalau kita bagi Ramadan itu jadi 3, ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Ya kan? 10 awal Ramadan, 10 tengah Ramadan, 10 akhir Ramadan. Mana yang paling baik dari 10 ini? Tentu 10 akhir. Yang paling baik dari 10 akhir, 10 tengah dan 10 awal itu yang paling baiknya 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada di 10 awal, tidak di 10 tengah, yang ada di 10 akhir. Berarti di sini menunjukkan bahwa yang paling utama di bulan Ramadan itu akhirnya, dan Rasul mengatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Usia manusia ada usia dari bayi sampai balik. Kalau laki-laki dari usia 1 tahun sampai 15 tahun. Itu usia anak-anak namanya. Ya. Kemudian masuk ke usia remaja. Ya. Usia remaja mulai dari 15 sampai 25. 25 sudah dewasa karena Rasul menikah di 25 sampai 40. 40 ini sudah murahaqah namanya. Ya, sudah dianggap dewasa tua. Lah yang menentukan keselamatan usia manusia itu di usia 40 tahun ke atas. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah, tidakkah sampai usia yang sudah sampai ke taraf itu, maksudnya 40 tahun, untuk ingat Allah. Diingatkan oleh Allah dalam Quran itu. Karena apa? Karena taufik itu ditentukan di akhir hidup manusia. Kalau dia bisa berubah di atas 40 tahun, maka insya Allah dapat taufik hidupnya. Tapi kalau dia tidak bisa berubah di usia 40 tahun, akan sulit dapat taufik. Dan itu diambil dari pelajaran Ramadan. Ramadan itu yang paling baik adalah akhirnya. 10 akhir Ramadan. Itu paling baik. Cuman kenyataannya tidak demikian. Kalau datang bulan Ramadan itu yang semangat di 10 awal saja, anehnya tuh. Ya kan, di 10 awal tuh Masya Allah semangatnya luar biasa. Masjid penuh, orang baca Quran. Nanti di 10 tengah ada sapnya udah maju tuh. Ya, udah makin maju. Di 10 akhir pula yang harusnya kita lebih semangat untuk tarawih, lebih semangat untuk tadarus, lebih semangat untuk itikaf, malah makin lemes coba. Padahal Ramadan ditentukan akhirnya. Terutama ibu-ibu, maafnya, kadang-kadang di 10 akhir Ramadan sibuk mikirkan dekorasi rumah. Ya, mulai mejanya, kursinya, toplesnya, isi toplesnya, semua itu dipikirin tuh. Termasuk baju lebarannya. Ya, ini kayaknya udah lapuk nih bang, katanya baju nih, ganti namanya, harus kembali gamol nih gitu ya. Jadi udah mikirnya tuh udah nggak yang lain-lain saja. Itu 10 akhir Ramadan itu harusnya jangan seperti itu. Dan kesalahan seorang suami juga ketika 10 akhir Ramadan tidak mentolerir istri. Maksudnya begini, harusnya kan seorang suami nih, maaf nih saran untuk suami ya, kalau 10 terakhir Ramadan ringankan istri, sudahlah ndak usah masak, makan kurma sama air putih aja, nggak
Nggak mau istri saya Ustaz gitu. Ya udah COD, jangan masak masuknya ya. Nggak usah lah. Kalau ini laundrykan saja. Ya. Kurangilah bebannya. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa mencari Lailatul Qadar. Jangan pula Anda laki-laki khusyuk sholatnya, istri pula nguap-nguap tengah malam coba. Karena kecapean. Ya. Kalau bisa sama-sama dapat Lailatul Qadar, ringankanlah 10 terakhir Ramadan itu. Enggak usah masak, COD, enggak usah menyuci. Ya. Nanti aja habis lebaran numpuk gitu. Ya, yang penting 10 akhir Ramadan itu ringankan semuanya. Itulah tasdik daripada firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ini kesempatan ke 10 akhir Ramadan, jangan disibukkan lagi. Ya, ini nasihat saya aja ya. Jadi Ramadan adalah bulan di mana ada pelajaran al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Dan yang terakhir ya, bahwa pelajaran Ramadan itu Ramadan wa syahru al-Quran wal istighfar. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran dan bulan istighfar. Quran pertama kali turun kapan itu? Ramadan. Ayat yang pertama kali turun itu bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq ini turun pertama kali di bulan Ramadan. Saat Rasul berada di Gua Hira. Kan Rasul itikaf tuh selama 1 bulan Ramadan di Gua Hira sampai datang Jibril. Dan itulah ayat pertama yang turun. 5 ayat pertama surah Al-Alaq kapan itu? Di bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunkan Quran. Jadi Al-Quran itu begini gambarannya ya. Pertama, Al-Quran itu diletakkan di Lauhil Mahfuz sebanyak 30 juz ya. Kemudian dari Lauhil Mahfuz yang kedua Allah turunkan ke Baitul Uzza. Di mana Baitul Uzza? Di langit pertama. Lah ketika Allah turunkan Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza ini yang dimaksud dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza secara keseluruhan 30 juz. Adapun dari Baitul Uzza ke bumi ya, itu tidak 30 juz, tetapi diangsur ayat per ayat. Yang pertama kali turun di bulan Ramadan adalah suratul Alaq ayat pertama sampai 5. Adapun ayat-ayat yang lainnya ya turun di Ramadan, turun di luar Ramadan. Yang jelas selama 23 tahun baru rampung 30 juz. Berarti makna ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza. Disitulah tepat di malam Lailatul Qadar. Dan subhanallah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan Jibril kepada Rasul, maka Rasul menjadi pemimpin para nabi dan Rasul. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi pemimpin seluruh malam dalam setahun. Ketika Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan. Coba bayangkan, Quran mengangkat Jibril, mengangkat Nabi, mengangkat malam, mengangkat bulan. Pertanyaannya, kalau Al-Quran masuk tembus di dada kita, mungkinkah Quran mengangkat? Mungkin dia akan mengangkat kita. Karena Jibril aja terangkat, Rasul aja terangkat, malam aja terangkat, bulan terangkat. Masa kita nggak terangkat dengan Quran? Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummah, kalian ini sebaik-baik umat. Allah berikan kepada kalian nabi terbaik. Allah berikan kepada kalian agama terbaik. Allah berikan kepada kalian kitab Allah terbaik, Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Sungguh benar firman Allah bahwa Allah mengangkat dengan Quran itu sebagian kaum.
Maka kalau ingin terangkat derajatnya, maka muliakan Al-Quran. Nah, itu di bulan Ramadan. Ya, Quran turun, maka perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian Quran Ramadan juga syahrul istighfar, tempat istighfar, karena bahasa ulama itu ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu 3. Ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan 3. 1 puasa, 2 taraweh, 3 menghidupkan Lailatul Qadar. Ini tidak ada di luar Ramadan. 1 puasa, 2 taraweh, 3 menghidupkan malam Lailatul Qadar. Hadisnya mirip-mirip semuanya. Pertama, Rasul mengatakan man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat yang ketiga, man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, yakin dengan perintah, mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosanya. Siapa yang sholat tarawih, yakin dengan perintah, mengharap pahala, Allah ampuni dosanya. Riwayat yang ketiga, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yakin dengan perintah, mengharap pahalanya, maka Allah akan ampuni dosanya. Lihat, 3 ibadah ini diakhiri dengan kalimat Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Ramadan itu diambil dari 3 kata ra mim dot. Ra mim dot, Ramadan. Ya. Apa artinya Ramadan itu? Ra mim dot itu artinya membakar. Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar di bulan itu? Dosa manusia dibakar. Jadi kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena bulan itu dibakar. Apa yang dibakar? Dosa kita dibakar. Makanya Rasul ketika naik ke atas mimbar, kemudian amin 3 kali, kemudian turun dari mimbar, sahabat bertanya, Rasul, kok tadi naik mimbar mengucapkan amin, kami enggak dengar doanya, kok doa apa? Maka Rasul mengatakan, oh Jibril datang kepadaku minta doanya, ku aminkan. Salah satunya, rogima amfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dunubi. Celaka dan binasa orang masuk bulan Ramadan, keluar 1 dosa pun enggak diampuni, binasa orang ini katanya. Ya, bayangkan coba, Ramadan ini bulan pembakaran dosa. Masa masuk Ramadan, keluar Ramadan 1 dosa gak diampuni? Gimana ceritanya? Ya. Makanya ada orang-orang di bulan Ramadan itu terkadang ada yang terpikir pahala. Udah kepikir tuh, wah saya ingin menghatamkan Quran, saya ingin menghatamkan Quran sekian kali, sholat tarawih, luar biasa. Kalau bisa umroh, itikaf di sana. Ada orang yang terpikir seperti itu. Tapi ada orang yang terpikir dunia. Ini Ramadan nih, pasar mana yang ada standnya nih, mana yang kosong-kosong nih, udah disurvei sama dia. Jadi dia mikirnya itu dapat stand di pasar kaget tuh ya. Ada orang mikir dunia saja, ini kesempatan, kapan lagi nih Ramadan nih. Nah ini tinggal milih kan, keluar Ramadan yang satu dapat pahala, yang satu dapat uang kan gitu. Kan itu ya. Ya kan beda niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tergantung hijrahnya lah masuk Ramadan itu. Mau cari Allah dan Rasulnya atau mau cari dunia dan isinya, silahkan, dua-duanya terbuka ya. Maka inilah di antara nasihat persiapan bulan Ramadan, wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah